Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, identitas mata pelajaran yang kita pelajari adalah ilmu pengetahuan alam. Sasaran peserta didik adalah kelas 3 SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zafina dengan NIM 04239482, Prodi Pengembangan Bahan Ajar Universitas Terbuka. Judul materi yang dikembangkan adalah benda padat dan benda cair. Di sini harapannya anak-anak bisa membedakan mana yang benda padat dan mana yang benda cair. Kompetensi yang akan dicapai adalah 1. Siswa diharapkan mengetahui benda padat dan benda cair beserta contohnya. 2. Siswa diharapkan mengetahui sifat-sifat benda padat dan benda cair. 3. Siswa diharapkan mengetahui perubahan pada benda. 4. Siswa diharapkan mengetahui kegunaan pada benda. Pertama, yang akan kita bahas adalah benda padat dan benda cair. Banyak benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda itu ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud cair. Benda padat adalah benda yang berbentuk padatan. Contoh benda padat adalah papan tulis, buku, meja, kursi, penghapus, bolpoin, kardus, tas, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan benda cair adalah benda yang berwujud cair. Contohnya, air minum, susu, air sumur, kecap, spiritus, minyak goreng, dan minyak tanah. Dapatkah kalian semua memberikan contoh yang lainnya? Yang kedua, kita akan membahas sifat benda padat dan sifat benda cair. Benda yang berwujud padat mempunyai sifat berbeda dengan benda yang berwujud cair. Sifat pada benda padat. Benda padat mempunyai sifat berbentuk tetap. Misalnya, batu dimasukkan ke dalam akuarium, maka bentuk batu akan tetap. Contoh lainnya, baju yang dimasukkan ke seember air akan berbentuk tetap. Selain itu, ukuran benda padat juga selalu tetap. Perhatikan contoh-contoh uraian di atas. Ketika batu dan baju dimasukkan ke dalam air, ukuran benda itu selalu tetap. Lalu, bagaimana bila benda padat dipotong? Benda padat itu dapat dipotong. Contohnya, apel dapat dibagi menjadi 2 bagian, bambu dapat dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selain itu, benda padat bersifat keras. Sifat benda cair. Bentuk benda cair sesuai wadahnya. Bila air diletakkan di dalam gelas, air akan berbentuk gelas. Apabila air diletakkan di dalam ember, air akan berbentuk ember. Pernahkah kalian semua mengamati aliran sungai? Aliran sungai mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Berikut adalah contoh, air yang berada di dalam gelas akan berbentuk seperti gelas. Kemudian, kita akan membahas perubahan pada benda. Benda itu dapat berubah. Perubahan tersebut terjadi pada bentuk dan wujudnya. Perubahan bentuk pada benda. Perhatikan contoh-contoh berikut. Kayu dapat diubah bentuknya menjadi meja, kursi, lemari, kotak, dan lain-lain. Plastik dapat diubah bentuknya menjadi pembungkus, mainan, ember, baskom, dan lain-lain. Kaca dapat diubah menjadi gelas, jendela, akuarium, piring, vas bunga, dan lain-lain. Tanah liat dapat diubah bentuknya menjadi kuali, tempat air minum, genting, celengan, dan lain-lain. Semua contoh tersebut merupakan perubahan bentuk dari benda padat, yaitu plastik, tanah liat, kaca, dan kayu, yang hasilnya pun tetap menjadi benda padat, yaitu meja, kursi, gelas, lemari, akuarium, genting, dan pembungkus. Lalu, benda dapat mengalami perubahan wujud. Misalnya, dari cair ke padat ataupun dari padat ke cair. Contoh perubahan wujud dari cair ke padat adalah sebagai berikut. Air di dalam plastik yang dimasukkan ke kulkas dapat menjadi es. Lilin yang meleleh karena dinyalakan dapat kembali menjadi padat. Perubahan wujud benda cair ke padat disebut dengan membeku. Berikutnya adalah contoh perubahan wujud benda dari padat ke cair. Es yang dibiarkan dalam keadaan terbuka dapat meleleh menjadi air kembali. Lilin yang dinyalakan akan meleleh menjadi cair. Mentega yang dipanaskan akan menjadi cair. Perubahan wujud tersebut dari benda padat ke cair disebut dengan mencair. Berikut adalah contoh lilin yang dinyalakan akan meleleh. Kemudian, apa sih kegunaan benda? Marilah kita mengenal kegunaan semua benda. Perhatikan kegunaan benda berikut.
1. Panci digunakan untuk memasak air. 2. Piring digunakan sebagai tempat makan. 3. Gelas digunakan sebagai tempat minum. 4. Lemari digunakan untuk menyimpan pakaian. 5. Bak sampah digunakan untuk membuang sampah. Dapatkah kalian menyebutkan kegunaan benda yang lain? Tentunya banyak ya kegunaan benda yang ada di sekitar kita. Untuk itu, mari kita belajar memanfaatkan kegunaan benda dan belajar sifat-sifat pada benda yang ada di sekitar kita. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for playing, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.